terkait persoalan ayah dari saudara Rezky Aditya ini agak cukup melihatnya secara umum ya. Ya, yang saya coba garis bawahi di sini sebenarnya apa yang menjadi dasar dari gugatan saudara Tiara. Karena jujur kalau karena jujur saya nggak begitu mengikuti persoalan ini dan saya mohon maaf apabila saya salah. Karena begini, kalau yang saya tahu dari teman-teman media terkait dengan legalitas dari anak saudara Tiara itu bisa saya jawab. Artinya begini, apabila ada anak dari hasil suatu hubungan di luar pernikahan yang sah, itu bisa didaftarkan akta kelahirannya melalui dinas kependudukan dan catatan sipil. Nah, di mana legalitas dari anak tersebut diakui secara sah oleh negara. Kalau kita bisa baca di sini, hal itu dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Nah, inilah yang menjadi dasar terkait dengan legalitas dari si anak tersebut untuk mendapatkan yang namanya akta kelahiran. Kurang lebih seperti itu. Inilah yang bisa saya jelaskan terkait dengan status dari anak di luar hubungan pernikahan. Nah, kalau kita sudah mengacu ke dalam Perpres 25 tahun 2008 dalam pasal 25 ayat 2 itu dasar untuk diterbitkannya yang namanya akta kelahiran itu sudah jelas. Itu akta kelahiran di mana tidak adanya hubungan perkawinan yang sah. Nah, itulah yang memang menjadi dasar untuk saudara Tiara bisa ajukan agar terbit akta kelahiran agar si anak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan, dalam hal ini mendaftar di sekolah. Bicara terkait nafkah anak ini kan sebenarnya kalau kita lihat gambaran umumnya itu tergantung dari kemampuan dari si ayah. Berapa kesanggupan dari si ayah ataupun si mantan suami itu menafkahi anaknya. Kalau dikategorikan harus sekian itu tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Tetapi balik lagi itu hanya bisa diajukan melalui kesanggupan, dan saya rasa majelis hakim juga akan memutus sesuai dengan kesanggupan dari si ayah maupun mantan suami. Kalau bicara terkait tuntutan itu hak setiap orang. Mau dia menuntut nilainya 1,5 miliar, mau menuntut 20 juta ataupun 5 juta, itu hak dari masing-masing pihak. Tapi perlu kita garis bawahi di sini adalah kesanggupan dari si suami ataupun mantan kepala rumah tangganya untuk menafkahi anaknya. Jadi tidak ada keharusan majelis untuk memutus nilainya sekian itu tidak, karena itu semuanya tergantung dari kemampuan dari si suami ataupun mantan dari ayahnya Rezky Aditya. Kalau saya sendiri menyikapi persoalan ini tuh, yang pertama itu ya memang ini kan ranah pribadi ya, yang kita tidak bisa singgung itu secara menyeluruh. Kalau saya sih menilai hikmah dari persoalan ini, yang pertama itu apabila menjadi seorang wanita itu memang harus benar-benar jelas dulu statusnya, dia sebagai apa, baru boleh memiliki keturunan seperti itu. Nah, namun kalau memang dari pasangan wanita tidak dapat menunjukkan niat ataupun status atau apapun itu, ya kalau saran saya sih jangan, karena pasti akan berakibat seperti ini, di mana terjadinya konflik terkait dengan pengakuan anak yang dimana ujung-ujungnya pasti terkait dengan nafkah. Jadi pesan saya kepada para wanita ya tolong dijaga baik-baik lah tubuhnya.